Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin lagi update terbaru terkait meme coin. Ada berita terbaru apa teman-teman dari meme coin? Kita akan masuk ke sana nanti ya. Tapi sebelum itu kita update market dulu seperti biasa. Kalau kita ngelihat kondisi market untuk hari ini ya teman-teman, kondisinya cukup parah ya dibandingkan hari kemarin. Untuk global crypto market cap saat ini mengalami penurunan di 0,72%. Dan kalau kita ngelihat untuk Bitcoin di sini ya teman-teman, harga Bitcoin kembali koreksi selama satu hari terakhir ini di 0,69%. Dan harga jualnya sekarang di 96.700-an dolar teman-teman. Dan ini tentunya banyak berimbas juga ya terhadap aset-aset di dalam cryptocurrency teman-teman. Seperti contohnya Ethereum di sini koreksi lagi di 2,5% lebih dan harga jualnya di 2.600-an dolar. Tapi di sini kinerja yang bagus ya teman-teman dari XRP dan juga Solana yang meningkat selama satu hari terakhir ini. Dan kalau kita ngeliat kondisi meme coin teman-teman cukup parah juga selama satu hari terakhir ini. Hampir semua mengalami koreksi ya teman-teman. Walaupun ada beberapa yang mengalami kenaikan, tapi jumlahnya masih didominasi oleh yang koreksi teman-teman. Kalau kita ngeliat top 5 meme coin aja di sini, ini hampir semua mengalami koreksi ya teman-teman, kecuali Shiba Inu yang meningkat di hampir 1%, yang masih cenderung sideways saja ya teman-teman dibandingkan hari kemarin. Tapi kalau kita ngeliat Dogecoin juga terpuruk di 1,62%, PP di 3,25%, makin jauh aja ketinggalannya ya teman-teman. Selama satu pekan terakhir ini tren PP jadi menurun di 34,38%. Dan hal yang sama juga terjadi terhadap official Trump ya teman-teman, semakin turun setiap harinya dan selama satu minggu ini aja dia mengalami koreksi di 31,74%. Begitupun dengan Bong teman-teman yang mengalami koreksi di 32% lebih. Ada apa di tengah kondisi market yang seperti ini teman-teman? Sepertinya ini menurun terus ya sejak dinaikkan tarif impor untuk Kanada, Meksiko, dan Cina oleh Amerika Serikat. Dan coba kita masuk ke beritanya ya, ada apa yang sedang terjadi untuk saat ini? Oke teman-teman, di sini yang pertama yang saya pengen bahas ya, ini ada berita atau ada artikel di sini pasar kripto terjun ke dalam ketakutan untuk pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Kita langsung aja ya teman-teman, di sini memang ada bloodbath antara altcoin dan juga meme coin yang menimbulkan ketakutan di pasar. Meskipun Bitcoin turun di bawah level 100.000 dolarnya ya teman-teman, tapi kalau kita ngelihat secara keseluruhan, ini untuk kerugian Bitcoin ini sangat minim dibandingkan dengan altcoin. Hal ini juga menyebabkan dominasi pasar Bitcoin melonjak melewati 60%. Dan pada saat yang sama juga ya, dominasi pasar Ethereum terus menurun secara stabil, turun hingga di bawah 11%. Ini mengikuti penurunan Ethereum sebesar 17% hanya dalam waktu satu minggu. Dan pada saat yang sama ya, Ethereum dan Bitcoin telah turun ke kisaran terendah di 0,278 pada saat berita ini ditulis. Dan koin meme juga tidak luput teman-teman dari volatilenya setelah total market cap-nya turun menjadi 68 miliar dolar. Dan juga skor untuk Fear and Greed Index-nya turun menjadi 27 untuk meme coin, yang menunjukkan bahwa para trader koin meme sedang dalam ketakutan. Dan kerugian yang meluas ini menjadi penyebab menurunnya sentimen pedagang. Selain itu, jika pasar gagal mencatat pemulihan atau gagal recover, hal ini dapat mengakibatkan kerugian lebih lanjut jika trader mulai menjual untuk meminimalkan kerugian mereka. Tapi di sini kalau kita ngelihat kepentingan institusional tetap konstan ya. Meskipun permintaan mata uang kripto ini melemah ya teman-teman dari trader retail, minat institusional tetap tinggi. Data dari Soso Value menunjukkan bahwa total inflow mingguan ke Ethereum telah melonjak menjadi 420 juta dolar, menandai level mingguan tertinggi sejak akhir Desember. Namun terlepas dari inflow ini, analis JP Morgan ya teman-teman mencatat bahwa banyak trader institusional ya yang masih ragu untuk memperdagangkan mata uang kripto tahun ini. Selain itu, persentase investor yang bersedia berinvestasi dalam aset kripto telah menurun dari 78% menjadi 71%. Penurunan ini terus terjadi ya teman-teman meskipun kerangka regulasi kripto lebih bersahabat di Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump dan dengan pengunduran ketua SEC Gary Gensler. Walaupun keadaannya seperti ini tapi kondisinya tetap sama ya teman-teman, tetap ada penurunan minat dari pasar retail. Kalau saya sih masih tetap ya teman-teman, ini dikarenakan karena kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat ini yang menyebabkan adanya perang dingin teman-teman, ataupun adanya perang dagang antara Cina dan US. Ini tentunya akan menimbulkan efek yang lumayan panjang ya teman-teman, tapi semoga aja momen ini tidak berlarut-larut ya teman-teman. Semoga ini cepat bisa pulih, semoga kondisi market bisa recover dalam waktu dekat ini. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada satu sisi positif teman-teman yang saya lihat ya dari penurunan market saat ini terjadi untuk Dogecoin dan juga PP teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini ya untuk Dogecoin sendiri, ini saya ngelihat postingan dari Chandler Bing ya. Dia melihat ada pola yang sama teman-teman untuk Dogecoin.
Dogecoin di tahun 2017 ke 2018 dan sekarang tahun 2024 ke 2025 ini ada pola yang identik teman-teman. Dan menurut pandangan dari Chandler Bing ini ya, ini kemungkinan setelah ini akan ada peningkatan yang cukup signifikan untuk Dogecoin. Kalian bisa ngelihat ya di gambar sebelah kiri sini, ini adalah yang terjadi di tahun 2017 dan 2018. Kemudian ini yang akan terjadi kira-kira di tahun 2025 ini. Jadi tahun 2024 pola grafiknya seperti ini teman-teman. Dan karena ini identik ya, jadi diprediksi kemungkinan besar Dogecoin akan melesat tinggi dalam waktu dekat ini. Kira-kira seperti itu ya. Dan tidak hanya dari Dogecoin ya, kalau kita ngelihat di sini ada kabar menarik juga dari PP. Untuk holders total ya, untuk token PP sendiri ini sudah mencapai 400.000 holders teman-teman. Dan kalau kita ngelihat di sini ada peningkatan ya, dari 399.600 naik sebesar 0,075% di 400.000. Dan menurut saya teman-teman, dari peningkatan holders PP selama 1 bulan terakhir ini menandakan tingkat kepercayaan terhadap PP masih cukup tinggi. Dan masih banyak yang berharap PP ini bisa menunjukkan kenaikan-kenaikan yang lebih lanjut. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya buat kalian semua sih cukup simpel aja. Kita jangan sampai terlalu panik ya teman-teman dengan volatilitas market yang seperti ini. Ini akan selalu saya bilang dan gak akan bosan-bosan. Karena jangan sampai kalian sampai mengambil keputusan yang gegabah. Kalian sudah invest banyak-banyak, terus ketika seperti ini kondisinya kalian tiba-tiba cut loss, otomatis itu namanya rugi ya teman-teman. Dan di sini saya cuma pengen menyarankan ke kalian bagaimana caranya supaya kalian bisa meminimalisir kerugian itu. Jadi supaya pikiran kalian bisa tetap tenang dan tetap jernih ya menghadapi kondisi market yang seperti ini. Mungkin seperti itu aja ya teman-teman, dan rasanya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup videonya, sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian semua, di dalam video ini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi. Segala sesuatu yang saya sampaikan di sini sifatnya hanyalah edukasi dan informasi. Jadi buat kalian semua tetap yang paling penting adalah lakukan riset mandiri atau do your own research agar segala keputusan kalian semua tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu aja, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.